Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para sahabat, dimana saja Anda berada, kembali kita ketemu di tongkrongan Gubuk Faedah. Semoga kesempatan yang singkat ini bisa bermanfaat buat kita semua. Para sahabat, ada sebuah pertanyaan yang datang dari salah seorang penikmat tongkrongan Gubuk Faedah. Beliaunya sedang bekerja di perusahaan keagenan penjualan tiket pesawat online. Nah, pekerjaan tersebut sebenarnya pekerjaan yang dilakukan oleh beliaunya sebenarnya hanya ke support, yaitu sebagai programmer, dan beliaunya bertanggung jawab pada pembuatan dan pemeliharaan aplikasi. Nah, yang menarik dari apa yang disampaikan oleh beliau, bahwasannya perusahaan tempat beliau bekerja ini memiliki dua divisi. Yang pertama adalah divisi penjualan langsung ke customer, yang kedua divisi keagenan. Nah, untuk yang divisi keagenan ini dalam pemasarannya mengikuti atau menyerupai MLM, tapi terbatas hanya pada dua level, yaitu platinum, distributor, subagen. Untuk divisi 1 beliaunya sudah jelas karena divisinya langsung penjualan langsung ke customer. Terus kemudian yang dipermasalahkan adalah divisi 2, karena di divisi kedua itu ada yang sifatnya menyerupai MLM. Jadi perekrutan mitra itu dilakukan dengan menggunakan sistem model MLM. Sistem keagenannya itu ada 4 kategori. Yang pertama mitra, subagen, distributor, terus kemudian platinum. Nah, dari masing-masing subdivisi ini, ketika platinum melakukan transaksi penjualan, maka komisi 100% plus bonus insentif tetap dari perusahaan. Jadi 100% itu dari perusahaan diberikan ke agen platinum. Terus kemudian jika subagen di bawah distributor dan distributornya di bawah platinum, maka perhitungannya menjadi komisi subagen 80%, komisi distributor 20% diberikan oleh perusahaan. Terus komisi platinum hanya dapat bonus insentif dari perusahaan. Para sahabat, intinya apa yang ditanyakan oleh beliau ini intinya adalah pada keberadaan model MLM dalam pemasaran tiket tersebutnya. Istilahnya, ini ada pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah divisi keagenan tersebut termasuk MLM? Terus yang kedua, bagaimana hukum saya bekerja di situ, terutama masalah hukum gaji? Semoga Ustadz bersedia membantu menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Nah, begini para sahabat, karena kita masih berbicara masalah MLM, maka dalam hal ini kembali pada kinerja ya, atau sebagai batas daripada sebuah usaha itu halal. Jadi sebuah usaha itu adalah halal atau tidaknya itu pertama adanya kulfah, yang kedua adanya beban kerja atau ruang bidang usaha. Jadi kalau misalkan dalam hal ini adalah penjualan agen tiket, jadi penjualan agen tiket melakukan penjualan tiket itu hukumnya adalah sudah termasuk bagian dari kerja, jadi hukumnya boleh. Jadi sudah termasuk bagian kerja dan hukumnya boleh serta halal, karena ada kinerja penjualan tiket, dan itu pun sifatnya sudah termasuk sudah memenuhi istilah kulfah ya, sudah memenuhi istilah kulfah. Masalah penjaringan agen siapa yang mau menjual, terus kemudian ada pembagian komisi dari perusahaan kepada orang yang bisa menarik seorang agen atau mengajak seorang mitra misalkan. Itu
akad yang berlangsung di situ adalah termasuk akad jualah. Jadi akad yang berlangsung di situ termasuk akad jualah. Akad jualah itu akad prestasi. Artinya kalau misalkan dia punya banyak subagen, maka tiket penjualan pun juga menjadi akan semakin besar. Jadi tiket penjualan pun akan semakin besar, sehingga pendapatan atau omset yang didapatkan perusahaan semakin besar. Nah, ketika omsetnya perusahaan itu menjadi semakin besar, maka dia berhak untuk memberikan bonus kepada para pelanggan. Intinya kalau bonus tersebut datang dari pusatnya, dari perusahaan, dari pusatnya, intinya boleh. Yang tidak boleh itu kalau bonus itu didapatkan dari anggota yang direkrut. Jadi kalau didapatkan dari anggota yang direkrut, itu yang tidak boleh. Jadi kalau dari perusahaan maka boleh, dari perusahaan, dari atas bonusnya. Ini batas utama kalau hal itu ada hubungannya dengan masalah MLM dan lain sebagainya ya. Jadi ini yang perlu dicatat. Kalau bonus itu datangnya dari perusahaan, maka jelas itu akadnya akad prestasi. Tapi kalau bonus itu datangnya dari anggota, maka itu bukan akad prestasi, tetapi masuk kategori ada sisi menghutangi. Sehingga kemudian kalau misalkan itu dikembalikan kepada agen yang menjadi anggota, terus kemudian anggota yang ini tadi kalau merekrut anggota yang lain, terus kemudian dia juga mendapatkan bonus, maka bonus itu dianggap sebagai pengembalian utang yang sehingga masuk unsur riba. Jadi itu ya. Jadi boleh merekrut agen, jadi hukumnya merekrut agen itu boleh. Terus kemudian perusahaan memberikan bonus kepada agen, kepada orang yang dijadikan sebagai referral, hukumnya juga boleh. Jadi tidak ada masalah dalam MLM yang dilakukan oleh saudara yang penanya. Saya kira itu ya yang paling penting untuk diperhatikan. Jadi hanya masalah tata cara perekrutan itu, terus kemudian pemberian bonus yang datangnya dari perusahaan, maka hukumnya adalah boleh. Masuknya akadnya akad jualah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.